Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Irma Yani Anggela di channel saya tentang membahas pelatihan bahasa Jepang. Sekarang kita udah masuk ke minggu ke-8 nih. Apa aja sih yang bakal kita pelajari? Lihat videonya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 19. Kita akan membahas tentang kata kerja bentuk ta, tentang pengalaman yang berumusan ta, kotoga, arimas, dan kegiatan ta berurutan, serta kalimat perubahan kondisi. Ikutin ya videonya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke kata kerja bentuk ta. Kata kerja bentuk ta adalah kata kerja lampau dari bentuk kamus. Nah, kata kerja lampaunya gimana sih? Maksudnya perubahannya itu gimana sih? Nah, perubahannya setelah kita rubah ke bentuk T, dia bisa berubah ke bentuk ta, yaitu dengan merubah T menjadi ta. Misalkan kaite menjadi kaita. Itu adalah cara merubah bentuk T ke bentuk lampau. Tapi kita harus tahu dulu ya perubahan bentuk T itunya seperti apa. Setelah kita tahu baru kita bisa merubah ke bentuk ta. Jadi merubah ke bentuk ta itu cuman mengganti T-nya menjadi ta. Sangat mudah kan? Di situ juga ada beberapa contoh dan kalian bisa melengkapi tabel-tabel yang kosong ya. Arimas menjadi bentuk T-nya apa lalu menjadi bentuk ta. Kalian bisa mencari tahu ya. Nah, itu saya akan membacakan contohnya. Kakimas menjadi kaite lalu menjadi kaita. Lalu yomimas menjadi yonde lalu yonda. Lalu ada tabemas menjadi tabete lalu tabeta. Iremas menjadi irete dan ireta. Kimas menjadi kite dan kita. Shimas menjadi shite dan shita. Itu adalah contoh perubahan bentuk dari bentuk T ke bentuk negatif yaitu bentuk ta. Nah, setelah mengenal perubahan bentuk ta kan adalah perubahan negatif ya. Maksudnya lampau ya. Berarti kan kita kan sudah melakukan kan kalau lampau. Nah, contohnya ada tuh nomor 1, membeli buah. Tabe monoga kaita. Nomor 2, sudah pulang ke rumah. Uchie kaeta. Nomor 3, sudah belajar setiap hari. Mainichi ni benkyou shita. Lalu yang keempat, menghidupkan AC kalian bisa cari sendiri ya. Dan 5, 6, 7, 8, 10 kalian bisa cari sendiri untuk membuat contoh kalimat ya. Lalu yang kedua kita akan membahas pengalaman yang pernah dilakukan. Rumusnya adalah takotoga arimas atau pernah digunakan saat pengalaman pernah melakukan sesuatu hal. Misalkan watashi wa Amerikae itta koto ga arimasu. Saya pernah ke Amerika. Lalu pernah naik gunung Fuji. Fuji ni oboeta koto ga arimasu. Itu ada rumusnya ya. Rumusnya adalah subjek wa keterangan lalu ta koto ga arimasu atau pernah. Lalu kalau yang belum pernah arimaseng. Nah, kalau kita mau bertanya, kita bisa pakai arimaska, semuanya bisa dipakai dan rumusnya tinggal merubah belakangnya saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, tentang kegiatan tak berurutan atau tari-tari simas. Digunakan saat menceritakan beberapa kegiatan tapi tak berurutan saat menceritakannya. Nah, misalkan nih ya, nichiyoubi, tenisu wo shitari, kaimono shitari shimasu. Hari Minggu bermain tenis kemudian belanja. Kan setelah bermain tenis kita kan bisa makan atau apa, tapi itu tidak disebutkan, hanya menyebutkan kegiatan-kegiatan besar yang kita lakukan. Lalu ada lagi mainichi nihongo benkyou shitari, game wo shitari shimasu. Setiap hari belajar bahasa Jepang lalu bermain game. Hanya menyebutkan kegiatan yang ingin kita sebutkan. Nah, rumusnya adalah subjek yaitu wa, lalu keterangan 1 tari, lalu keterangan 2 tari, shimas atau shimasta. Shimas untuk yang masih sedang dilakukan atau akan dilakukan, shimasta untuk yang sudah dilakukan karena dia lampau. Nah, kalau misalnya kalian mau belajar, kalian bisa lihat di buku Mingnan Nihongo Renshubi halaman nomor 3 dan 4. Kalian bisa cari halamannya di bab 19. Lalu yang keempat ada kalimat perubahan kondisi. Untuk menyatakan perubahan kondisi dapat menggunakan pola narimas, narimasta, naru, atau nata menjadi. Pola perubahannya adalah kata benda. Rumusnya itu untuk kata benda, subjek wa, lalu kata benda, lalu ni, narimas. Misalkan nih, hatachi ni narimasta menjadi umur 20 tahun. Kenapa dia pakai masta? Karena dia sudah menjadi 20. Jadi jatuhnya kan lampau. Lalu watashi wa isha ni aritai desu.
Saya ingin menjadi dokter. Aritai. Kenapa pakai aritai? Karena itu adalah bentuk keinginan. Aritai itu adalah keinginan. Saya ingin. Lalu untuk kata sifat, na itu rumusnya subjek wa, kata bendaga, kata sifat na, lalu ni narimas. Misalkan Yamada menjadi pintar bahasa Jepang. Yamada sang wa nihongo ga jozu ni narimashita. Karena Yamada sudah pintar, makanya kita pakai narimashita. Terus genki ni narimashita, menjadi sehat atau menjadi sembuh. Setelah kita sakit menjadi sembuh. Nah, selanjutnya kita ke kalimat perubahan kondisi. Tadi kan yang atas sudah dibahas. Kita masuk ke yang bawahnya ya. Yang kalimat perubahan kondisi. Kata sifat i. Kata sifat i itu adalah subjek wa, kata bendaga, lalu kata sifat i. I-nya dicoret atau hilang, lalu kunarimas. Misalkan nih, Yamada sang wa sega takaku narimashita. Yamada badannya menjadi tinggi. Sega itu adalah badan. Takaku kan takai, i-nya hilang, langsung taka lalu ditambah ku narimashita. Karena dia sudah menjadi tinggi makanya kita pakai masta. Terus ada lagi heaga akaruku narimashita. Artinya kamarnya menjadi terang. Bisa melihat contoh di Renshubi bab 19 nomor 5 ya. Dari buku Minna Nihongo 1 ya. Sekarang kita belajar kanji. Di situ ada kanji hi atau api. Nah, turunan dari kanji hi adalah hanabi atau kembang api. Bisa dilihat ya bentuk kanjinya. Lalu ada kaji, itu kebakaran. Lalu ada kayobi atau Selasa. Lalu ada Ichigatsu atau Januari. Lalu ada Kongetsu, bulan ini. Kongetsu itu artinya bulan ini, dan Getsuyobi, bulan Senin. Itu adalah turunan dari kanji api. Jadi ada bentuk kanji api di dalam kanji-kanji yang ada turunannya. Sekarang kita masuk ke pertemuan 33 yaitu bab 20. Kita akan membahas tentang kalimat biasa atau futsuke, yaitu kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang kata bantu atau kedo. Genbatene. Nah, kalimat bentuk biasa atau futsuke itu adalah pola kalimat yang digunakan pada keluarga, teman, akrab, atau bawahan, yaitu bentuk kaiwa. Kaiwa itu adalah bentuk percakapan. Jadi kalau misalnya kita mau ke atasan, itu kita pakainya bentuk mas atau des, yaitu bentuk sopan. Tapi kalau ini kita pakai bentuk futsuke untuk keluarga dan teman. Cara merubahnya adalah kata kerja bentuk biasa atau bentuk positif berakhiran hiragana kolom ketiga. Kita sudah membahas tentang cara merubah ke bentuk kamus. Jadi kalau futsuke itu kita memakai kata kerja, kata sifat, dan kata benda ke bentuk kamus. Misalkan kakimas menjadi kaku, lalu yomimas menjadi yomu. Masnya dihilangkan karena itu merupakan bentuk kaiwa. Lalu kata kerja bentuk negatif. Oh ya, itu kalian bisa lihat dan bisa mengisi bentuk kamus untuk kolom yang kosong ya. Lalu selanjutnya kita ke kata kerja bentuk biasa atau bentuk negatif. Kata kerja kaiwa tapi bentuk negatif. Golongan 1, hiragana kolom ketiga diganti menjadi hiragana kolom ke-1 plus nai. Karena nai itu adalah bentuk negatif dari bentuk kamus. Golongan kedua, akhiran ru dihilangkan menjadi nai. Jadi kalau golongan kedua itu ru-nya, semua ru-nya diganti menjadi nai. Golongan 3, kuru menjadi konai dan suru menjadi sinai. Itu kalian bisa lihat contohnya. Lalu kalian bisa belajar dengan mengisi kotak-kotak yang kosong. Semangat, genbatene. Nah, lalu ada kata kerja biasa atau kaiwa bentuk positif lampau. Golongan 1, ichiri te bini minde kite gida kita dan simas atau sita. Nah, kalian bisa lihat di situ yang warna merah ichiri, huruf yang berakhiran ichi sama ri itu digantinya menjadi eta. Lalu binimi bisa menjadi enda. Lalu ki menjadi ita, gi menjadi ida, lalu ki menjadi ita, dan simas menjadi sita. Kalian bisa lihat, itu bisa dihafal dengan cara ichirit te biniminde.
dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bentuk kedua itu dia lebih gampang karena hanya menghilangkan mas lalu diganti menjadi tak. Semua kata kerja sama. Tapi kalau yang golongan 1 kalian harus paham cara merubah bentuknya. Selanjutnya ada kata kerja negatif lampau, yaitu kata kerja bentuk nai, na, i-nya hilang menjadi kata. Jadi na lalu kata, na kata gitu loh. Kan tadi kan kakak nai menjadi kakak na kata gitu. Lalu kata kerja bentuk biasa kalimat tanya, yaitu kata kerja kaiwa untuk bertanya. Asta bandon iku. Asta bandon iku kak. Bisa juga kita memakai nada kayak tadi. Asta bandon iku. Itu berarti bertanya. Tidak harus pakai huruf K di belakang, tapi itu bisa menjadi pertanyaan. Contohnya nih, saya tidak pergi ke PPKD kemarin. Watashi wa kino PPKD iku menjadi ika, na, lalu menjadi lampau ika nakata. Jadi watashi wa kino PPKD ika nakata. Lalu bisa dilihat contoh yang lainnya. Lalu kita masuk ke bentuk biasa kata sifat, yaitu kata sifat i. Kata sifat i itu misalkan oishi des, menjadi oishi, hanya menghilangkan des. Lalu untuk kalimat tanya, tambahan partikel k atau intonasi naik, misalkan ima atsui ka, ima atsui gitu. Ima atsui, sekarang panas gitu. Gitu deh pokoknya. Lalu selanjutnya ada kata benda. Kata benda itu rumusnya pembentukannya sama seperti kata sifat na. Jadi kata sifat na itu kan cara membentuknya. Oh iya, na dulu ya. Kalau kata sifat na itu kirei desnya hilang menjadi da. Kirei da. Kali ini kalau kata sifat i kan hanya menghilangkan des. Ini menambahkan da pada belakang. Lalu untuk negatifnya janai atau dewanai. Misalkan kirei janai tidak cantik, kirei dewanai tidak cantik. Untuk negatif lampau kirei desta, positif lampau kirei desta menjadi kirei data. Lalu untuk yang negatif terus lampau dewa arimaseng desta atau ja arimaseng desta gitu. Nah, untuk kata benda sama seperti kata sifatna. Selanjutnya ada kedo. Kedo merupakan bentuk biasa dari ga, artinya tetapi. Pembentukannya adalah kata kerja, kata sifat atau kata benda untuk futsuke ditambah kedo. Jadi kedo itu untuk bentuk futsuke ya. Tapi kalau ga itu untuk bentuk yang mas atau des. Contohnya ikitai des, jadi ikitai kedo gitu. Jawabannya bisa atau itu artinya ya, artinya tidak. Jadi ya, tidak gitu. Kalian bisa belajar cara pengucapan dan Nah, sekarang kita mengenal kanji air. Kanji air turunannya adalah suido. Suido atau saluran air. Suiei atau berenang. Suiobi atau rabu. Ada kang boku, semak-semak. Lalu mokuyobi, hari Kamis. Itu adalah kanji pohon. Selesai, kita sudah mengenal beberapa partikel, lalu ada juga beberapa kanji. Terima kasih buat yang udah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.